Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Apin Puriski Reda Putri. Kali ini dalam mata kuliah Seminar Riset Kewirausahaan dan UMKM. Baik, langsung saja masuk kepada materinya untuk video ketiga kali ini. Oke. Ya, jadi kalau kita sudah membahas mengenai perkenalan mengenai mata kuliah ini, kemudian kita bahas mengenai hubungan antara universitas dan juga kewirausahaan, kemudian kita juga sudah membahas mengenai inovasi, kemudian kewirausahaan dan UMKM ya, kaitannya seperti apa khususnya di Lampung. Nah, kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bahwa kita akan melakukan praktek lapangan, yaitu observasi secara langsung mengenai UMKM yang ada di Lampung, dan kita akan buat penelitian atau riset mengenai hal tersebut, gitu ya. Nah, jadi kita akan bahas mengenai, ya kita bahas dari awal dulu ya. Oke. Nah, format observasi UMKM. Jadi teman-teman, untuk pertemuan kali ini, teman-teman akan diminta membuat kelompok dan diminta untuk mengobservasi UMKM yang ada di sekitar teman-teman ya, sekaligus membuat riset mengenai UMKM tersebut gitu. Ya, jadi kita bahas dulu mengenai proposal riset atau proposal penelitian ya. Di dalam sebuah skripsi atau penelitian itu pasti ada namanya proposal ya. Nah, skripsi sendiri outline-nya kurang lebih seperti ini. Ini adalah halaman-halaman awalnya pada sebuah skripsi atau penelitian ya, atau riset. Ada cover, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel. Kemudian untuk isinya biasanya ada bab 1 sampai dengan bab 5 dan referensi. Bab 1 itu pendahuluan, bab 2 kajian pustaka atau teori, kemudian metode penelitian, kemudian pembahasan, penutup, dan referensi atau daftar pustaka gitu. Nah, sebelum UTS kita akan bahas dulu mengenai proposal risetnya atau proposal penelitiannya atau proposal skripsinya. Jadi teman-teman sekaligus melakukan riset kepada UMKM, sekaligus belajar atau mulai untuk mempelajari atau latihan membuat proposal penelitian ya. Jadi kita hari ini akan bahas mengenai observasinya dulu, kemudian kita akan buat bab 1 pendahuluan, lanjut bab 2 untuk kajian pustaka, dan bab 3 untuk metode penelitiannya. Ya, jadi yang pertama adalah observasi. Ya, apa sih yang harus teman-teman lakukan ya? Observasi ini adalah mengamati secara langsung. Ya, kita harus lihat profil UMKM-nya ini seperti apa. Profil ini maksudnya seperti apa? Ya dari mulai UMKM-nya ini menjual apa, kemudian mungkin mereka punya visi misi, tujuannya apa, kemudian misalnya bagaimana SDM-nya, bagaimana pengelolaan pemasarannya, produksinya, dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa tanyakan kepada mereka dan kita bisa lakukan observasi atau pengamatan secara langsung. Masalah yang terjadi untuk mereka ini apa sih? Ya, pasti di masa corona kayak gini banyak sekali masalah yang terjadi pada UMKM gitu ya. Jadi kita akan memotret ya fenomena atau permasalahan yang terjadi di UMKM tersebut. Ya, baru kita tentukan, oh berarti kita harus menyelesaikan masalah tersebut sehingga tujuan penelitian kita adalah apa gitu. Jadi gambarannya seperti itu teman-teman. Oke, nah itu untuk bab 1 di pendahuluan kurang lebih seperti itu. Nanti contohnya akan saya berikan kepada teman-teman. Kemudian di bab 2 kita akan kaitkan apa yang sudah teman-teman buat tadi ya, dari sisi profil UMKM-nya, masalahnya seperti apa, kemudian jadi tujuan penelitiannya bagaimana, kan berarti udah ketemu nih judulnya gimana gitu ya. Nah, dari judul itu pasti ada variabel-variabel yang berkaitan. Nah, variabel-variabel ini atau tema yang akan kita bahas ini misalnya kita mau bahas brand image dari sebuah produk yang dikelola oleh atau yang diproduksi oleh sebuah UMKM gitu ya, brand image-nya seperti apa. Nah, kita bisa kaitkan dengan teori mengenai merek. Kita bahaslah nih di bab 2 ya. Kaitkan teori yang berhubungan dengan permasalahan gitu. Menurut siapa, tahun berapa, bahwa merek adalah apa? Kemudian apa saja yang mempengaruhi persepsi orang atau pelanggan terhadap sebuah merek, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian
di sini isinya kurang lebih teori yang digunakan dan hubungkan antara permasalahan yang ada dengan teori yang ada. Gitu. Kemudian kita masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian dan gambaran penyelesaian masalah. Jadi di sini kita akan membahas mengenai kira-kira masalah yang kita akan teliti ini atau tujuan penelitian kita akan buat dengan metode apa? Kualitatifkah, kuantitatifkah, kemudian menggunakan alat analisanya apa? Ya misalnya SWOT atau kita pakai SSM atau pakai SEM dan lain sebagainya. Banyak sekali. Ini biasanya sudah dipelajari di mata kuliah metodologi penelitian ya. Nah, mungkin nanti akan saya berikan juga contoh-contohnya seperti apa. Nah, kemudian kita kebayang nih, oh kalau kita pakai metode penelitian ini, berarti gambaran penyelesaian masalahnya seperti ini. Sebenarnya untuk penyelesaian masalahnya ini adanya di bab 4 dan bab 5. Tapi karena kita membuat proposal, kita harus juga tahu, oh ternyata kalau kita punya masalah A, kita selesaikan dengan metode seperti ini, metode penelitiannya, sehingga nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Nah, itu adalah gambaran penyelesaian masalahnya gitu ya. Biasanya outline-nya kurang lebih seperti ini. Metode penelitian yang digunakan, alat analisanya, populasi sampel kalau memang ada. Kalau kualitatif biasanya tidak pakai populasi sampel. Kalau kuantitatif baru pakai. Kemudian gambaran penyelesaiannya seperti apa. Oke. Nah, selain itu tambahkan juga dokumentasi-dokumentasi untuk observasi UMKM-nya. Jadi kalau kalian datang langsung ke lapangan, kita lakukan pengamatan secara langsung, kemudian kita lakukan dokumentasi, dan kemudian kita jabarkan masalah, solusi, dan penyelesaiannya seperti apa. Gitu ya. Baik, untuk penjelasan mengenai materi ini kurang lebih seperti itu. Silahkan nanti teman-teman buat kelompoknya, dan kita mulai melakukan observasi. Waktunya seminggu, ya, kita buat dulu bab 1-nya. Nanti minggu depannya kita buat bab 2-nya untuk kaitkan antara permasalahan dengan solusi, permasalahan dengan teori, sorry. Kemudian minggu depannya lagi kita akan lakukan susun bab 3-nya atau mengenai metode penelitian dan juga gambaran penyelesaiannya seperti apa. Ya, ini dilakukan per kelompok. Nanti kita akan bahas di grup mengenai jumlah kelompoknya dan lain sebagainya. Silahkan dicek di UB Labs, ada tugasnya ya. Silahkan nanti diisi di situ dan juga diupload nanti di sana ya. Baik, silahkan kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar ataupun di grup WhatsApp. Demikian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.